Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ma yutbahu 'anil ghulam wal jariyah. Binatang yang disembelih pada akekah, yaitu dari bayi laki-laki dan bayi perempuan. Tatahaqqaqu as-sunnah fil aqiqati bi ayyat baha al-waliyu satan anil ghulam wa satan anil jariyah. Kambing itu yang afdol, ya, yang lebih afdol. Nah, ketika bayi itu perempuan bisa 1 ekor kambing. Nah, selama ini kita kan disodorkan sesuatu hal-hal itu yang selalu saja yang ideal, sehingga kadang itu kemudian menjadi sangat memberatkan bagi kita dalam korban. Ya, kita selalu disodorkan dengan hal-hal yang memberatkan menurut kita, tapi bukan masalah itu saja, karena kita memang jauh dari ilmu. Nah, sehingga terjadi fenomena korban urunan yang bulat ora karuan. Ya kan, korban arisan, karena tanpa itu kita bisa kok. Lampamanya kok akekah dalam kondisi tidak mampu, mungkin kita kan pengennya yang ideal manakala kita mampu, tapi manakala kita tidak mampu, ya wis kan nggak harus ideal. Anaknya lanang wedusi di saporasa, ya hanya saja yang ideal, yang lebih utama itu 2 ekor kan enak. Lah akhirnya kan selama ini terbentur gara-gara orang kuat tuku wedhus loro iki lho. Iki akhirnya malah peluang untuk kita melakukan sunnah itu kemudian menjadi lewat, nanti orang ngelakoni. Lagi nanti permasalahan muncul lagi dalam tata cara walimah antara yang berlaku di dalam hukum dengan budaya kita itu kadang berbenturan. Mana aja kaget engko ana wong akhire ora akekah. Ora masalah ora kuat tuku wedhuse. Tapi ebyek-ebyek liyane kuwi lho sing nggo slametan. Sing marai ora ndadekaken anggarane ora cukup lho. Padahal untuk sekedar 2 ekor kambing dia mampu. Ndak mampu berarti 1 ekor kambing. Tapi permasalahan kan gue berkati, gue iki sing dadi rubet. Ya. Mestinya yang dengan cara yang biasa itu dia sudah melakukan kesunatan. Tapi karena hal yang lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu penting, kita justru meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Kayak ora. Ya. Mungkin bisa tuku wedhus loro. Ya. Lah yo nek wedhus tok nyong si anak malah nyongis duwe. Masalahnya lagi gue berkatane, gue suguhane, gue sing rewange, lagi ngelewihi akeh ngelewi wedhus lo. Lah kue nyong sing urung akhirnya nganti ora kekah. Iya kan? Ya kan sama dengan korban. Munculnya perilaku-perilaku kemudian sampai korban itu dengan pola arisan sing ora karu-karuan. Itu karena apa? Karena gambaran kita tentang korban yang disodorkan, kita selalu justru kita lebih percaya kepada blantik. Mana jarang ana wong maring kiai takon korban. Takone karo kang korbanan pira siki? Yo cangkeme blantik ya mesti 5 juta. Tapi ketika kita kembali hukum, sama nurunane pira? Korban arisan 1.250. Ora sah urunan, wis go tuku wedhus bae. Langsung korban. Uliya wedhus apa? Lu sing penting umur mencukupi, ora kudu lanang berarti wadon. Selesai kan? Nggak ada potensi fitnah. Ini selama ini kan seperti itu, ya. Jadi ono wong garep kaya anak kuwi nganti kesunatane kuwi ilang ora keturutan. Bukan karena orang duwe wedhuse. Ebyek-ebyeke iki lho sing marai lebih mumeti. Nah, ini juga harus kita sikapi. Tapi kita dengan tendensi kita, yaitu dengan dasar yang
yang jelas. Yang bersifat budaya itu kan bisa dirubah sesuai dengan keadaan. Apa meneh sik ekonomi lagi seret, ya kita harus cerdas menyikapi itu. Ya, ora usah ngugemi omongane wong. Ya, lu sing ngugemi omongane wong lho, domong wong ya isin. Nah, lah selama iki urip nang dunya, ya mesti sampean bakal domong wong. Lah ya jelas ya. Wis engko gawe pokoke sing asik-asik. Ya, nyata ora? Nah iya, makanya jadi KK itu boleh laki-laki satu, perempuan satu, tapi idealnya itu adalah bagi yang afdol itu kalau laki-laki itu dua iki nang kene sing nang kene sejajar, artinya gedene ke meh pada. Mari dalam hadis anil gulam satani mutakafiani wa anil jariyah satun, ya. Jadi boleh, ya jelas ya, dalam kondisi tertentu. Lah daripada ora kekah wis mending siji lah wis ora masalah. Lah terlepas bahwa nanti kemudian di masyarakat kita lu wong lanang siji wis ngaji, sampun ngaji ora kok bahas fikih. Lah ya, wis sing komen siapa? Mau ngaji apa ora? Hah? Mesti ora. Lah iya, sing komen kan wong ora ngaji. Nah ketika ngaji maka dia akan tahu ngono lho sapa kekah. Masa wong lanang dikekahi siji daripada ora lah kan, daripada ora kekah sunat. Boleh. Nah, ta'addudul aqiqati. Ta'addudul aqiqati bi ta'addudil aulad. Nah, hada wala yakfi fi tahsili sunatil aqiqah ayat bahasatun wahidatun an aktsari mim mauludin wahid bal sunnah ta'addud wa bi ta'addudil aulad falil waladi satun walil walidaini sata ni walid salasa alsyah wa hakada. Ya, bahwa berapa yang harus diakekahkan terhadap anak, maka akekah itu berlaku itu sesuai dengan bilangan hitungan anak. Ya anaknya telu ya berarti ya akekah telu ya. Ngara sing sempurna nek pokoke nek lanang lebih afdal itu adalah dua ya. Tetapi mana dalam kondisi tertentu tidak mampu satu pun sah. Ya. Terus anaknya 6 ya berarti 6. Nah, ini bisa. Orang kok terus anak 5 akekah pisan kok. Nah. Fala wala tahu mereka anak alih akutan. Bagaimana kalau lahir anak kembar, maka ya di situ akekahnya itu adalah masing-masing itu adalah jatah satu akekah masing-masing anak. Orang kok terus akekah lu iki anake pisan tapi anake telu. Ndak ku cukup biji ya ndak bisa. Ya berarti disesuaikan dengan jumlah hitungan anak. Lah, mari diriwayatkan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa anil Hasan wal Husain kapsan. Iki dalam banyak riwayat akeh. Mau Kanjeng Nabi iki ngakekoi Hasan wal Husain masing-masing itu kapsan. Wedhus kipas siji, wedhus kipas siji dadine loro ya. Lagi harus diperkenalkan. Kita permasalahan seperti ini. Adapun yang sudah berlaku ya barangkali karena tinjauan di situ adalah tinjauan afdol. Lah dalam kondisi tertentu kita tidak selamanya kita bisa melakukan sesuatu yang ideal. Contoh witir minimal jane idealnya kan telu ya, tapi dalam kondisi tertentu ya nek bisa ya senggal wengi senajana siji ya kan. Lah idealnya minimal telu, tapi awake pegel banget bar nguli bangunan ya siji bae mandan abot karo ngadeg ya karo lungguh karo lungguh egin mandan abot ya karo mapan turu wudu karo mapan gampang orang. Karena kita itu terlalu mendramatisir perilaku kita. Jadi bayangan yang gara-gara sholat mana gara sholat witir berarti kudu dan necis itu kan idealnya dalam kondisi tertentu daripada nggak sama sekali. Yus witir seroka nek bisa sebisa mungkin
dalam tiap hari itu jangan sampai kita melewatkan sholat-sholat seperti itu, meskipun 1 rakaat. Penak wis gampang ya. Nah, karo lungguh, pegel awake karo lungguh, jegong, darani wong lagi rumit ora apa-apa. Ya kan? Nah, bahkan kondisi tertentu ora kuat lah wudu karo mapan turu. Sah ora? Sah. Dan ini yang kemudian dikatakan bahwa kita itu melihat orang itu sulit. Ya, mana sampai disebutkan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Dari turune wong alim ku lho luwih apik timbang ibadah wong goblok. Karena apa? Karena setiap perilakunya itu terbentuk dari ilmu. Lah bisa jadi wong alim mungkin jekong rumit kok ngertine mulai kentir kae. Lah iya, itu kan karena kebodohan kita. Selama bahwa itu sholat sunat, nyantai, boleh. Ya, demikian juga dengan masalah-masalah yang lain. Jadi kayak zaman mien, mungkin barangkali zaman dulu kita lebih mengenal hukum-hukum kita hanya itu saja. Mungkin karena keterbatasan waktu atau keterbatasan wong sing gelem ngaji. Jadi dijelasakan nganti rampung kaya ora nyendak. Ya kan? Oh, pada karo sampean ngaji lho iki rampungnya kapan ger kaya kiye. Nah itu jelas ya. Berarti kudu cerdas ya. Dari Kanjeng Nabi dalam satu riwayat Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapsan. Tapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi mengeka Hasan wal Husain an kulli wahidin minhum kabsaini itsnaini mithlaini mutakafi'ani. Dalam riwayat ada yang mengatakan 2 ekor kambing ya, 2 ekor kambing sing sejajar. Artinya secara besarannya dan posturnya itu nyaris hampir sama. Nah, syurutul akikah ya. Syarat-syarat akikah disyaratkan pada akikah sampai bisa dikatakan bahwa akikah itu adalah mencukupi. Syarat akikah itu sama, berlaku seperti halnya yaitu pada syarat-syarat untuk binatang korban, yaitu dari sisi satu jenis. Mungkin jenisnya ya. Artinya yes, binatang-binatang itu yang bisa dijadikan untuk kekah. Umur berlaku seperti halnya dengan korban. Ada yang umur, ada yang bisa diambil dari poel. Nah, terus syarat selanjutnya itu adalah binatang yang dijadikan sebagai korban itu adalah binatang yang selamat dari cacat. Nah, tapi cacat di sini itu yang yang bisa membatalkan itu adalah cacat-cacat yang secara umum itu bisa mengurangi daging. Ya, itu aja terlalu didramatisir teman-teman. Ya, artinya kan seolah jerimetnya wis ora karuan udah iki sungune potol. Lah iki mandan pengkrang, iki kupingnya bolong dan lain-lain. Sehingga ini didramatisir sedemikian rupa. Karena apa? Kita jauh dari ilmu. Ya penak aslinya. Ya. Lah, makanya cacat yang tidak menjadikan tidak bolehnya binatang itu untuk kurban atau akikah yang secara umum itu adalah cacat-cacat yang bisa mengurangi daging. Nah, ya, mana ada akikah ini ya. Mana di dalam sebuah riwayat Anil Barok Ibni Azib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol arba'un la tajuzu fil adhi. Berarti yang tidak boleh. Ini ada 4 cacat yang tidak membolehkan binatang itu untuk korban. Nah, untuk korban berarti juga termasuk yaitu untuk akikah sama. Lah yang pertama apa? Al-aur al-bayin. Ya, PC sing mandan sing genah. Artinya nek PC-ne mandan berarti ya ora masalah. Ya urusan daging mandan tapi gen lemu ora masalah. Aja digawe gawat banget. Kanjeng Nabi wis gendah. Lah ya ar al-bayin wal maridah al-bayin maridah. Terus wedhus sing larape sing genah lara. Nek ora pati genah ya wis ora masalah. Al-bayin dikoyiti larak be laras sing jelas. Lah terus pincang sing jelas.
jelas. Nek mandan-mandan blentrot ora masalah. mandan tok genah iki sing genah sing dadekaken ora wal kasir allati tungko. Terus penyakit-penyakit yang menjadikan binatang itu kurus ya, iku sing menyerang nang jaringan sel otak atau sel sumsum yang menjadikan binatang itu kurus ya, itu lara itu yang tidak dibolehkan, yaitu untuk apa? Untuk semua binatang yang tidak boleh untuk korban, maka di situ juga tidak boleh untuk dijadikan sebagai akekah ya. Jadi secara umum yaitu tetap secara umum itu adalah yang dagingnya itu mengurangi penyakit, itu mengurangi daging. Makanya saya sampaikan, jika anak wedhus saking lemune ora bisa ngadeg, cacat apa ora? Nah, ora bisa ngadeg sebab saking lemun, ya top malah. Lah ya, loh saking lemune bukan cacat tapi karena saking lemune. Tapi mesti sampai memahami bahwa itu adalah cacat. Ya ora? Hah? Nah iya. Mana kita harus berperilaku cerdas. Loh iki mamane kepahaman orang umumnya seperti itu. Lah kita kembalikan kepada fikih kita. Wah, apa jerimet-jerimet. Ya. Korban duite mumungan ora kuat sing lemu, sing ideal yo wis tuku adonan majiran tambah murah. Dan itu harus kita perkenalkan. Ya, kita harus kenalkan, kita sosialisasikan. Nek perlu ngujat tuku wedhus wadon, mesti kok jadi pertanyaan tuh korban ke wadon. Nah, baru kita jelaskan supaya apa? Agama itu tidak menjadi seolah bayang-bayang masalah. Nah, ya. Sehingga apa? Akhirnya karena bayang-bayang itu wong korban kan iso akeh sing wong ora mikir. Kayak masjid mbok mikir bohong. Karena yang terlintas di situ adalah min 4,5 juta. Tapi ketika kita beri gambaran yang lebih juta 300 lah, 1.500.000 masyarakat kuat setahun, wah enggak insya Allah lah. Iya kan? Ya lah iya. Ya karena kita tidak paham dengan itu. Ya. Pada saat orang lain korban harus ideal seperti ini, kita nggak ideal, nggak masalah kok. Cacat setitik tapi ngora padyagen. Sing jelas solusinya paling penak wadon nguyak sing majir sih 1.500.000 beres. Orang duduk arisan jerimet iki karyane siapa jane arisan yang dari dulu loh ya, artinya yang dari dulu itu pasti tendensi hukumnya gak jelas. Yang mendorong melakukan semua itu pasti satu. Edon ngono be korban pitu masa ngene korbina. Wis mayo keprimen carane. Lah, motivasi itu apik. Cuman yang jadi masalah itu tidak dibarengi dengan tendensi hukum yang jelas. Makanya dohire apik tapi sangat berpotensi untuk menimbulkan fitnah. Wis arisan wayahe urun egen nganggo utang double. Ya. Terus iki wedhus kan beres, 1,5 juta wes tuku wedhus sebelah wis beres. Wis ora. Ya, mampu ya Jita. Dadi mikir Jita. Hah? Lu bayang piro 4 juta apa 4,5? Ora. Semuding tak bagian ngeleti bae. Tapi ketika wedhus wadon lho, Jit, sing majir 1,5 juta. Saking melarat rodot 1.300.000 oleh lah. Ya, wedhus wadon kacang. Demikian juga akekah bisa, Bro. Hah? Ora dakik ngakekah direwangan di mumet ora karuan. Ya karena kita terlalu mendramatisir semua itu. Disesuaikan dengan kemampuan, yang penting di situ kita sudah bisa netepi ketentuan. Disiasati. Sing cerdas, penak ora. Jadi mikir korban Jit. Cuma mikir ngelati tok. Batire mikir korban majid kowe mikire tuku peso sing lan. Sekala-kala wayahe.
Jelas ya. Lah, berarti sudah dijelaskan bahwa dalam masalah syarat-syarat yang berlaku pada akikoh, syarat-syarat yang ada pada binatang yang dijadikan akikoh itu sama halnya itu syarat-syarat yang ada pada binatang-binatang yang dijadikan korban. Itu dari sisi persamaan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, yaitu di dalam antara akikoh dengan korban. Ya. Ma tukhallifu bihi al-aqiqatu al-udhiyata. Idza qulna inna yustaratu fil aqiqah ma yustaratu fil udhiyah falaysa ya'ni hadha annaha tashbihan min kulli wujuh bal hunaka aujuhun ikhtilafun bainahuma nujammiluha fima yali ya. Jadi ketika disamakan di situ disampaikan bahwa di situ ada persamaan antara aqiqah dengan korban, bukan berarti persamaan itu berlaku pada semua aspek yang berhubungan antara korban dengan akikoh. Tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan yang pertama disunatkan ya untuk akikoh itu makanan itu apa, dagingnya itu dimasak. Nah, jadi disodakohkan itu dalam kondisi itu sudah dimasak, tidak diserahkan dalam posisi mentah. Ya, jadi berbeda dengan korban. Korban kan mentah. Lah ini akikoh ini mestinya yang penting dibagi, disodakohkan, ya, disodakohkan, jujuki kan beres mestinya. Dan itu sudah bisa dikatakan sebagai akikoh. Lah permasalahan di kita. Ya wis njujugi mengko teka maning nyuguh bali berkat ya nek sing omber ora masalah, lah sing lagi cupet. Nah, hanya karena ngugemi tradisi kemudian akhirnya yang dikorbankan itu adalah yang abot endi. Yang terjadi lebih abot tradisi. Ya, kita harus berani untuk itu dalam kondisi tertentu. Masjid duitnya umuman bagaimana kan bisa tuku wedhus wis bagi paling wong takon lho kowe dundang apa ora. Ya ora lah ya anake kok ora undang-undang ala ora usah dipikir mesti sing ngomong kan wong ora ngerti. Selesai kan? Simbol penak. No, iya, kita perkenalkan itu. Adapun yang selama ini seperti jaranan monggo dan itu tidak ada yang salah. Artinya kita berusaha untuk bisa cerdas dalam menyikapi keadaan dengan tanpa kita lepas dari dasar hukum yang ada. Kan asik ya, dimasak ya kayak ma'amali lian ya, terus kemudian wa tasaddaqu biha matbu disodakokan dalam posisi yang sudah dimasak ya, bungkusi ora atau jujuk ya kan jelas penak. Lah nek korban kan berarti dalam posisi mentah kan tidak ada keharusan untuk undangan terus kemudian takkiran maning. Lagi sing marai cara masjid iki mumet kan iki mane ora kaya kajit wedhuse si onten sing lintu-lintu niku langkung kathah. Akhirnya ngeboti sing lintune sing donge sunat bisa dilakoni tapi karena jere masjid lintu-lintune ndadekaken akhirnya ora kekasih. Lu repot iki. ya dadi mesti enteng penak lah ya urusan dakik nemen takoni wong mesti sing takon ora ngaji kuwi bae. Nah, wa yustahabu an tudbahal aqiqah bi khuluwin tafa'ulan bi halawati akhlaqil maulud wal afdal ayyatasaddaqa bilahmiha wa maraqiha alal masakin bil ba'thi bihima ilaihim kama yustahabu ayyakula minha wa yati. Ya ini rungokaken iki ya dalam masalah masak. Iki kan berarti nek aqiqah iki kan dibagi dalam posisi matang ya dalam dan disunatkan masake aqiqah iku masake kuwi rasane digawe manis ya masake digawe manis. Lah tujuannya apa? Iki tafaul
Ya tafaulan bihalawati akhlakil maulud. Tafaul iki ngalap ketularan bagus. Ya, kelawan akhlake bocah sing lahirakan. Dadi masake manis, ya. Supaya bocah kuwi kelakuane mengko dadi manis. Dadi tafaul iki ngalap ketularan bagus. Wong sampean ngakekah. Mengko nang biro jasa akekah. Lho biro jasane ora tau ngaji. Yo cicip enak apa ora? Wis ora tafaulan. Lah, ya ini pertama yaitu itu dimasak manis, tafaulan, ya. Lah, wal afdol, yang paling afdol di dalam masalah akikah itu adalah disodakohkan dagingnya wa marokiha. Jadi dijangan sing nganggo kokoh tutuh, ya. Tutuh, ya. Disorak kepada masakin dengan cara apa? Bil ba'si dikirim jujuk-jujugaken, ya, dikirim. Jadi cara mau pas iki ora kekenteke. Cara iki cocok, ya. Nyepak sente iki, ya. Anane Rosid dadi mumet kan ora tu ngaji. Ya, tadi idealnya itu malah idealnya itu seperti itu. Wal afdal ayatasaddaqo bilahmiha wa maroqiha alal masakin. Sing utama disedekahkan dagingnya karo duduhe wedhe plastik lah cara ngene, ya. Kemudian dikirim kepada masakin. Nah, demikian juga disunatkan nang kono kon padha mangan nggo karo awe hadiah. Ora masalah. Tapi minimal kan kita kirim kepada masakin. Jadi kita kan wis baku, ya. Kapan jujugi tompo berarti mengko wonge kudu teka, mengko kudu berkati mumet iki. Mana cara masjid itu surah selamatan apahan. Ya, lah kita harus minimal iki sing pokok-pokok iki kecekel. Adapun liyane ora pati kecekel dalam kondisi tertentu ora masalah. Domong wong yakin sing ngomong anu ora tau ngaji. Karena ketika ngaji dheweke ngerti. Jelas, ya. Ini pahami sing genah, ya. Nah. Yang perbedaan yang kedua perbedaan yang kedua pada masalah akikah di sini itu disunatkan, ya. Ala yutsaru minha adman. Ma'am kana dzalik. Disunatkan di situ dalam perawatan pada tulang-tulang akikah itu sebisa mungkin kau rasa dipecah aja ditugel, tapi dipotong nang ros-rosan. Itu pun ma'am karena selagine mungkin gampang bagi wong sing ahline. Wong nganggo dhewek nyembelih be pendak bas kon ngeleti be mumet, ngeleti wedhus siji wong RT. Lho kok nugeli rososan ora ngerti kabeh. Mane tembunge sebisa mungkin ma'am kana. Sebisa mungkin. Karena apa? Di situ tafaul. Tafaul ngalap ketularan bagus supaya balunge bocah sing lahir iki dadi kuat. Ya iki tafaul maning. Tafaul iki ngalap ketularan bagus. Tapi ya aja kebablasan. Nang daerah gunung iku daripada kok ditugel, akhirnya mending ya, tau menangi. Ya ngawur. Aku mau batir, ya. Ya karena apa? Sebisa mungkin. Berarti nek ora bisa, ya bres ora masalah. Ya, paham apa ora? Paham? Lah iki ora paham siapa? Ya nganti daripada kok balunge ditugel akhirnya dipendem kabeh. Lha iki mubadir. Lho balung-balungna lewehna birene kan gen seneng. Lah kan mesti gen akeh. Iki nek nang gunung iki dipendem. Karena kuwatir engko mbokan nugel balung. Mestine ora tembunge. Sebisa mungkin iki aja nganti ditugel kecuali nang bagian ros-rosan. Iki ma'am karena selagi nebi bisa. Berarti nek bener-bener ora bisa ya bras ora masalah. Paham? Jadi aja nganggo terjemah tok, jadi ora dadi korban
terjemah urip digawe mumet karepe dewek. Jelas ya? Ha? Nah iki. Nah. Jadi ma'am kana dzalik bal yaqta kula admin mimis solihi tafaulan bisalamati aqtail maulid. Tujuannya itu adalah tafaul, yaitu ngalap ketularan supaya bocah sing dikakek-kai ku engko dadine bocah sing balunge kuat. Ya jelas ya. Dadi mau nang kono dimasak sing manis supaya kelakuane dadi manis. Saat balung aja ditugeli supaya nang kono bocah kuwi tafaulan supaya dadi kuat. Tapi ana tembung maning ma'am karena selagine mungkin. Lho ora mungkin ya beras ora malah dipendem. Lha iki kiye ini sapa iki? Ana ndas wedhus saigane kowe dipendem kabeh. Mungkin sing mbene mencetuskan kowe urung tau ketemu bangsane Majid, Birin, Rosid. Ngene ketemu mungkin huku ora kaya kowe carane. Aja dipendem tapi wehaken Rosid aja. Tapi mian kiai ini urung ngerti bangsane nang dunya ki nama Majid ana Birin. Jelas. Yang ketiga yustahabu ajda al-qabil ar-rijli al-aqiqati ni'atan ghairu madbukhatin. Liana Fatimah radhiyallahu fa'ala dzalika bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Fatimah di situ disunatkan bahwa sikil itu diweaken wong nek sikile iki dalam keadaan mentah cara kok ngarani kikil ya. Itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah, yaitu atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya iki sakeh ya katone. Yes, akan mipil malah tambah mumet kakean ya. Yes, wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum.